Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai 10 tips lolos CPNS yang bisa kamu praktekkan. CPNS telah dibuka. Bagaimana nih praktik kamu untuk bisa lolos CPNS di tahun ini? Untuk bisa lolos CPNS, kamu juga harus punya praktik tersendiri mengingat kamu akan bersaing dengan jutaan orang dari seluruh Indonesia. Jika kamu butuh tips lolos CPNS, coba lihat cara berikut ini. Sudah bukan rahasia lagi, setiap tahun pasti pendaftaran CPNS selalu dibanjiri oleh peserta. Nah, kalau sudah begitu, tentu kamu harus punya cara ampuh yang membuat kamu bisa lolos CPNS. 1. Rencanakan jadwal belajarmu. Tips lolos CPNS yang pertama adalah rencanakan dulu jadwal belajar untuk kamu bisa mengasah soal-soal ujian SKD. Luangkanlah waktu belajar secara intensif untuk berlatih soal, mempelajari kisi-kisi, dan membaca berbagai materi. Setelah kamu bisa merencanakan jadwal belajarmu, cara yang kedua yaitu rajin latihan soal-soal tes. Seperti kata pepatah, practice makes perfect. Nah, begitu juga saat kamu ingin lolos seleksi CPNS di tahun ini. Rajin-rajinlah melatih diri dengan mengerjakan soal-soal tes untuk mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Seperti yang kita tahu, di CPNS kamu akan ada 2 kali mengikuti tes. Pertama, tes SKD yaitu seleksi kemampuan dasar, dan juga SKB, seleksi kemampuan bidang. Sekarang tidak sulit buat kamu menemukan contoh soal CPNS. Kamu bisa melatih soal-soal CPNS, bisa melalui soal yang kamu temukan di internet, melalui buku soal, atau juga aplikasi yang menyediakan soal CPNS. Yang ketiga dan tak kalah pentingnya nih, yaitu mengenali dan mempelajari kisi-kisi dan materi CPNS. Jangan sampai kamu mengabaikan hal yang satu ini. Dari tips lolos CPNS, cobalah untuk mencari tahu seperti apa kisi-kisi dan juga materi CPNS di tahun lalu. Kamu bisa menemukan kisi-kisi tersebut dalam buku atau juga aplikasi yang dapat menjadi pedoman untuk belajar tes CPNS. Keempat, ikuti kelompok belajar atau bimbel. Belajar sendiri buat beberapa orang kadang terasa berat dan cepat membuat ngantuk atau bosan. Apa kamu termasuk tipe seperti itu? Nah, kamu bisa mengatasi masalah belajar kamu dengan membentuk kelompok belajar bersama teman-teman atau juga ikut bimbel CPNS baik tatap muka ataupun kelas online. Tips yang kelima, selalu update informasi mengenai CPNS, terutama pada kementerian atau daerah yang sedang kamu lamar. Hal penting ini perlu kamu lakukan karena kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate atau terbaru mengenai lokasi ataupun soal-soal CPNS. Kamu bisa mengikutinya di info dari sosial media atau dari grup Telegram. Sebab bukan tidak mungkin ada perubahan ketentuan maupun tanggal, atau juga bisa jadi BKN memberikan kisi-kisi mengenai tes seleksi. Setelah kamu persiapkan diri untuk menjawab tes soal dan juga mendapatkan informasi yang diperlukan, hal yang tak kalah penting adalah tips yang keenam ini, yaitu mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Mengingat kelengkapan dokumen merupakan syarat mutlak, tips lolos CPNS ini tak boleh kamu lewatkan. Pastikan kamu sudah menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen untuk pendaftaran dengan lengkap. Jangan lupa pastikan lagi apakah semua dokumen tersebut valid dan tetap sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau formasi yang dibuka. Yang ketujuh, memperhatikan passing grade. Tidak ada salahnya juga kamu perhatikan passing grade agar tidak gagal. Memang seperti apa sih passing grade dalam tes CPNS? Mari kita pelajari sistem passing grade dari pelaksanaan seleksi CPNS sebelumnya. Di CPNS sebelumnya, passing grade mencantum dalam Permenpan RB nomor 24 tahun 2019. Berdasarkan peraturan Menteri Pen RB nomor 24 tahun 2019 tersebut tentang nilai ambang batas SKD, pengadaan CPNS, para pelamar dengan jalur formasi umum dan formasi khusus tenaga pengamanan cyber security harus melampaui passing grade sebesar 126 poin
Untuk tes karakteristik kepribadian TKP 80, untuk tes inteligensi umum atau TIU, dan 65 untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dan kamu akan dinyatakan lulus bila passing grade perbandingan TKP, TIU, dan TWK memperoleh nilai SKD minimal 271 poin dari jumlah 100 soal. Setelah kamu selesai mempersiapkan seluruhnya tadi, hal yang tak kalah penting adalah tips yang ke-8 ini, yaitu istirahatkan pikiran sebelum ujian dimulai. Ini sangat penting. Saat kamu sudah mendekati hari ujian, usahakan untuk mengistirahatkan pikiran. Untuk sementara, jauhkan dulu latihan soal, materi, dan lainnya. Ini cara terbaik menghindari cemas yang bisa kamu alami. Pikiran yang tenang akan memudahkan kamu saat mengerjakan soal ujian. Apalagi, nantinya kamu akan mengerjakan soal tes berbasis CAT yang membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Jangan sampai karena kelelahan malah menyulitkan kamu untuk mengerjakan soal. Tips yang ke-9, pahami dulu lokasi tes di mana kamu akan datang besok harinya. Datanglah lebih awal ke lokasi tes, kalau perlu menginaplah di hotel atau tempat saudara kamu atau teman kamu di sekitar lokasi tes 1 hari sebelumnya. Ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti terjebak macet, tersesat menuju lokasi, kecapean, atau lain sebagainya. Datang lebih awal juga membantu kamu untuk lebih tenang. Tips yang terakhir atau yang ke-10 adalah teliti dan memperhatikan waktu saat ujian dimulai. Saat mengerjakan soal-soal SKD ataupun SKB, kamu perlu lebih teliti sebab akan banyak soal-soal tes yang menjebak dengan jawaban yang mirip-mirip. Dengan teliti, kamu juga bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat. Perlu ketahui juga dalam tes CPNS nanti, memperhatikan waktu adalah hal yang penting. Jangan sampai kamu membuang waktu yang banyak hanya untuk mengerjakan satu soal. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut kamu mudah, lewati yang menurut kamu sulit. Seperti soal yang sifatnya hafalan, tentunya jenis soal ini tidak akan memakan waktu banyak dibanding soal logika atau hitung-hitungan. Soal SKD terdiri dari 35 soal TWK, 30 soal TIU, dan 35 soal TKP. Beruntungnya nih, dalam sistem CAT, kamu bisa menandai soal yang kamu kira ragu jawabannya, benar ataupun salah. Jadi, jika kamu masih ada waktu tersisa, kamu bisa cek ulang beberapa soal yang masih ragu tersebut. Selanjutnya, kamu bisa mengerjakan soal-soal TKP dulu. Soal-soal TKP ini berisikan pertanyaan seputar diri kamu, dan tentunya tidak akan memakan waktu yang cukup banyak. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, hanya ada nilai paling tinggi dan yang paling rendah dari range 1 sampai 5 poin. Nah, itulah tadi tips lolos CPNS yang bisa kamu mulai coba. Spesial untuk kamu nih, jika kamu mau tips yang lainnya, kamu bisa subscribe channel ini agar banyak lagi tips-tips lainnya yang bisa kamu ketahui. Saya Jisinji pamit, sampai ketemu di tips seputar CPNS berikutnya. Bye.